Halo, selamat pagi lagi saya ucapkan Bapak Ibu semua. Selamat pagi semuanya. Gimana makanannya, enak-enak nggak? Susah jawabnya ya pakai masker ya. Tapi banyak yang senyum berarti oke makanannya ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan untuk datang ke acara kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sekali. Karena saya aja tadi pas lagi ngobrol-ngobrol dengan speaker-speaker kita di ruangan belakang, saya juga jadi kepingin tahu lebih. Karena kita tahu beberapa bulan lalu itu sudah ada informasi akan ada pelambatan pertumbuhan ekonomi. Yang tahun lalu 5,7%, tahun ini jadi sekitar 3%. Tapi biasanya para banker itu paling pintar untuk mencari peluang. Nah, peluang apa nih yang bisa kita tangkap untuk September inilah mulai. Pasti kan banyak tabungan ya, karena kemarin itu katanya banyak orang-orang yang ya meskipun ekonomi susah tapi kita juga buktinya banyak yang beli sepeda. Ayo siapa yang beli sepeda di sini selama pandemi? Banyak yang beli sepeda dan katanya banyak uang sisa karena yang biasanya setahun liburan keluarga 2-3 kali jadi ditabung. Nah, kira-kira kita bisa taruh kemana nih investasinya? Untuk itu, pada hari ini Danamon Wealth Series akan membahas Narrowing Interest Rate Differences and the Rise of ESG Investing. Tepuk tangan dong, saya udah bacain temanya tadi. Terima kasih tepuk tangannya, biar saya semangat ya dan biar speakernya juga nanti semangat. Dan saya juga biar lebih semangat lagi nih, nanti mohon disimak baik-baik karena setelah diskusi dan presentasi dari speaker kita nanti akan juga ada tanya jawab. Dan bagi para hadirin yang bertanya, akan disediakan 5 special gift. Ya, jadi harus semangat. Dan perkenalkan saya Cheryl Tansil yang pagi ini akan memandu jalannya acara sebagai MC dan juga moderator. Sebelum kita mulai acara, saya akan menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, Bapak Audi Prakarsa Ihutan Lubis selaku Trading Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selamat pagi Bapak Audi. Yang terhormat Bapak Julius Ardi selaku Wealth Management Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Julius. Yang terhormat Ibu Jacqueline Wirawan selaku Regional Head Branch Network PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selamat pagi Ibu. Yang terhormat Pak Alan Darmawan selaku CEO PT Eastspring Investments Indonesia Tbk. Selamat pagi Bapak. Dan yang terhormat Bapak Liu Kongqian selaku Head of Investment PT Eastspring Investments Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Kongqian. Serta tentunya saya juga mau menyapa kembali seluruh peserta acara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan dalam kesempatan ini Bank Danamon bersama Eastspring Investments menyelenggarakan acara ini dengan mengundang beberapa narasumber yang akan mengupas lebih jauh lagi topik-topik yang tadi telah saya bocorkan temanya ya. Namun sebelumnya saya akan mengundang Ibu Jacqueline Wirawan selaku Regional Head Branch Network PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk memberikan welcoming speech. Kita beri sambutan yang meriah untuk Ibu Jacqueline Wirawan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu nasabah Bank Danamon yang saya hormati. Selamat datang pada acara Danamon Wealth Series Talk Show yang bertajuk Narrowing Interest Rate Differences and the Rise of ESG Investing. Atas nama Bank Danamon Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu semua pada acara Danamon Wealth Series hari ini. Meskipun acara ini dilakukan secara tatap muka, namun penyelenggara memastikan adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat demi menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua. Danamon Wealth Series ini menjadi spesial karena ini adalah kali pertama Bank Danamon menyelenggarakan Danamon Wealth Series secara tatap muka setelah lebih dari 2 tahun acara dilakukan secara online
karena adanya pandemi COVID-19. Ini adalah cara kami untuk selalu hadir dan memberikan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan finansial Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun kondisi pandemi, Bank Danamon tetap melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah peluncuran fitur transaksi FX melalui mobile banking di Bank Pro. Melalui fitur ini, Bapak dan Ibu nasabah Bank Danamon dapat melakukan transaksi konversi mata uang dengan rate yang kompetitif, melakukan pemesanan untuk pengambilan tunai falas, melakukan transaksi remittance, dan memperoleh informasi mengenai kondisi pasar terkini. Silakan Bapak dan Ibu mencoba fitur ini, dan ada promo menarik untuk Bapak dan Ibu yang rutin melakukan transaksi valuta asing melalui di Bank Pro. Bapak dan Ibu dapat bertanya secara lebih detail mengenai fitur baru ini kepada Relationship Manager kami. Kembali ke acara hari ini, Danamon Wealth Series adalah rangkaian event talk show yang diselenggarakan oleh Bank Danamon untuk bisa memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ekonomi, iklim investasi, dan memberikan solusi kebutuhan investasi bagi nasabah Bank Danamon. Penyelenggaraan Danamon Wealth Series diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua dalam mengambil keputusan berinvestasi. Memasuki paruh kedua tahun 2022, banyak tantangan yang dihadapi baik di pasar global maupun pasar domestik. Inflasi yang tinggi yang disebabkan oleh disrupsi pada rantai pasok global memaksa The Federal Reserve Bank untuk melakukan pengetatan kebijakan dalam bentuk kenaikan suku bunga yang agresif. Kenaikan suku bunga yang agresif ini turut diikuti oleh kenaikan suku bunga di negara-negara lainnya dan menjadi suatu tantangan bagi pemulihan ekonomi global. Namun di sisi domestik, inflasi dan nilai tukar rupiah yang terjaga membuat Bank Indonesia sampai dengan saat ini masih belum secara agresif melakukan kenaikan suku bunga dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini menyebabkan selisih antara suku bunga Indonesia dengan Amerika Serikat atau yang disebut sebagai interest rate differential menjadi sangat dekat. Hal ini menjadi sejarah baru di mana Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat suku bunga yang hampir sama dengan suku bunga Amerika Serikat yang merupakan negara maju. Apakah interest rate differential ini perlu diwaspadai? Dengan adanya potensi outflow dana dari Indonesia, ataukah ini menjadi sebuah pertanda bahwa kondisi perekonomian Indonesia memang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain? Dan apakah yang perlu dicermati oleh kita semua dalam menghadapi kondisi saat ini? Selain itu, di tengah gejolak pasar yang terjadi, tren investasi dengan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance terus bertumbuh dan menjadi pembicaraan umum di kalangan investor global. Apakah itu investasi ESG dan apakah investasi ESG menguntungkan? Untuk membahas kedua topik tersebut, pada hari ini akan ada dua sesi diskusi yang akan dilakukan. Sesi pertama bertajuk Narrowing Interest Rate Differences yang akan mengulas kondisi pasar terkini, khususnya terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan suku bunga beserta dengan implikasinya baik pada pasar obligasi, saham, dan mata uang. Dalam sesi ini akan ada dua narasumber, yaitu Bapak Audi Prakarsa selaku Trading Head Bank Danamon Indonesia dan Bapak Liu Kongqian selaku Head of Investment dari Spring Investment Indonesia. Lalu untuk mengulas tentang tren investasi ESG yang sedang berkembang dengan pesat saat ini, akan ada sesi 2 bertajuk The Rise of ESG Investing yang akan dibawakan Andin selaku public figure yang memiliki perhatian yang tinggi akan gaya hidup berkelanjutan, dan Bapak Liu Kongqian yang akan memberikan insight mengenai prinsip investasi berkelanjutan. Pada hari ini pula, kami dengan bangga mengumumkan tersedianya produk reksadana baru di Bank Danamon, hasil kerjasama dengan eSpring Investment Indonesia, yaitu reksadana indeks eSpring IDX ESG Leaders Plus.
Salah satu reksadana indeks dengan tema ESG. Bapak dan Ibu nanti dapat bertanya lebih lanjut dengan narasumber kami hari ini. Peluncuran produk ini melengkapi ragam solusi wealth management Bank Danamon Indonesia yang meliputi reksadana dari manajer investasi ternama, obligasi baik pemerintah dan korporasi, layanan transaksi mata uang dan structure products. Kami juga memiliki relationship manager dan investment specialist berpengalaman yang dapat memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan finansial Bapak Ibu semua. Akhir kata, kami harap Bapak Ibu dapat memperoleh manfaat dari acara hari ini. Bank Danamon akan terus mencari cara untuk menyediakan beragam produk dan layanan terbaik, serta yang terpenting untuk tumbuh bersama para nasabah. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, dan kami mengharapkan kesehatan dan kesuksesan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Jacqueline Wirawan, Regional Head Branch Network PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Terima kasih Ibu. Ya, tadi sudah diberi kisi-kisi kurang lebih apa yang akan kita bahas ya oleh Ibu Jacqueline. Langsung saja kalau begitu akan saya panggil narasumber saya untuk talk show sesi 1 ini. Kita akan membahas bagaimana dengan interest rate yang begitu tipis antara US dengan Indonesia, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, peluangnya apa, dan kira-kira bagaimana kita berinvestasi dengan kondisi ini. Langsung saja akan saya panggil yang pertama, Bapak Audi Prakarsa Ihutan Lubis selaku Trading Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kita beri sambutan yang meriah. Silakan Bapak. Dan narasumber saya yang kedua adalah Bapak Liu Kongchen selaku Head of Investment PT Eastspring Investments Indonesia Tbk. Kita beri sambutan yang meriah untuk Bapak Kongchen. Silakan Pak, sebelah sini. Oke, sudah bergabung bersama saya dua narasumber saya. Ini mereka semuanya yang otaknya udah penuh hitung-hitungan dan paling pintar mencari peluang ya Pak ya. Saya selalu bilang gitu, kalau banker itu kondisi kayak apa aja pokoknya bisa kita bagaimana harus bisa mengambil margin dalam investasi begitu ya. Nah ini kan kita tahu bahwa September tahun, ya udah bulan ini ya, berarti sekitar tanggal 20-an ya Pak ya. Itu rencananya memang Federal Reserve, Bank Sentral Amerika akan mengumumkan interest rate di sana yang katanya akan naik sekitar 75 basis poin ya Pak ya? Ya antara 50 ke 75 sekarang. Ya. Pasar ya berkisar di antara range tersebut. Ya, itu berarti akan menjadi sekitar 3,75 ya? Ya betul. Nah sedangkan Indonesia 3,25. Ya. Jadi kan tipis sekali ya? Tipis sekali. Indonesia sebetulnya Indonesia 375 gitu ya. BI 7 days reverse repo-nya gitu. Oke, nah ini kan tipis banget. Sementara selama ini kan Indonesia itu dilirik oleh investor karena kita emerging market dengan resiko yang lebih besar dan biasa interest rate-nya tentunya lebih tinggi. Nah tapi begitu Amerika yang dibilang cukup aman sebagai negara adidaya, interest rate-nya juga tinggi, kira-kira bagaimana nih kondisi ke depannya? Nah kita, Bapak ada presentasi yang sudah disiapkan ya Pak ya? Ya. Oke silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini mulainya bagaimana ya? Saya pencet. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah datang ke acara kami ya, acara dari Bank Danamon bekerja sama dengan Eastspring Investment. Terima kasih juga buat Bank Danamon dan Eastspring Investment yang udah menyiapkan acara ini gitu. Saya dengar banyak yang berhalangan hadir, takut demo ya. Saya dengar ada demonstrasi segala macam gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Nah, jadi saya di sini berusaha membahas, saya nggak mau terlalu terlalu technical gitu. Jadi intinya tadi Bu Sheryl kan bilang, siapa yang udah beli sepeda gitu kan? Siapa yang beli sepeda? Saya nggak tahu tadi ada yang angkat tangan apa enggak ya gitu. Tapi saya ingat itu di
Kalau begini mungkin permulaannya, kalau ditanya apa sih sebetulnya yang menurut saya pribadi itu menjadi problem utama saat ini gitu. Jadi dari sisi finansial ya otomatis ya. Kalau saya bilang tuh inflasi gitu. Inflasi gitu. Kalau kita baca media massa, kita baca analisa-analisa semuanya itu pasti mengerucut problem yang paling besar itu adalah inflasi gitu. Nah, saya ingat tuh di tahun awal 2021 gitu kan. Salah satu, jadi kita di Treasury Team itu ada juga tim ekonomis kita yang membantu saya untuk membuat presentasi ini juga. Dia waktu itu pengen beli rumah ya. Ini Q1 lah gitu. Dia udah search rumahnya di Q4 2020 gitu. Terus saya bilang, beli aja. Kenapa? Saya takut nih inflasi. Ini awal, saya yakin takut inflasi. Nah inflasi disebabkan apa gitu ya? Ada beberapa faktor, kalau Bapak Ibu baca-baca banyak faktornya. Ada yang bilang monetary policy-nya tulus gitu. Ada yang bilang Russia Ukraine, ya kan? Russia Ukraine war. Ada yang bilang supply disruption, ya kan? Karena Cina lockdown, dikit-dikit lockdown, supply disruption, shipping berantakan segala macam gitu kan. Terus ada yang bilang juga supply constraint gitu. Supply constraint, susah mendapatkan barang, microchip. Kalau pernah baca itu juga pernah jadi problem gitu. Kalau saya pribadi ditanya secara analisa saya pribadi gitu. Kalau menurut saya sih loose monetary policy gitu. Nah yang kita lihat terjemahannya di sini. Jadi kalau dilihat inflasi US ya, kita ke inflasi US dulu deh, ya kan. US kan nomor 1 nih perekonomiannya di dunia. Jadi dia pasti akan mempengaruhi perekonomian global gitu secara otomatis. Dari bulan Agustus aja udah 5,3. Kalau saya nggak salah itu dari Q2 21. Q2 21 loh. Boro-boro 22 gitu. Q2 21 itu udah nge-breach 4%. Nah kenapa 4% magic number itu karena ceilingnya Fed gitu kan. Mereka kan Fed itu punya 2 mandat. Jadi pertama full unemployment. Pertama itu adalah menjaga inflasi, ya kan, kenaikan harga-harga. Dan yang kedua itu full employment. Full employment itu artinya kayak output gap yang paling maksimal gitu. Dia harus jaga. Dia punya 2 mandat gitu. Nah, jadi kita lihat itu tuh yang titik-titik itu inflasi. Ini kita lihat tuh inflasinya naik semua tuh. Bahkan Jepang nih, Jepang unik nih kan. Jepang ini kalau Bapak Ibu ingat ya, saya tuh masuk Bank Danamon tuh 2016. Nah kalau ada yang ingat apa sih yang terjadi di 2016 onward gitu. Di 2016 onward tuh kita ngomonginnya ya negatif interest rate, deflasi, iya enggak? Kita ngomongin itu tuh selama bertahun-tahun tuh yang kita omongin itu deflasi, negatif interest rate gitu. Tiba-tiba sekarang di 22 kita ngomonginnya inflasi gitu. Jadi kayak 180 derajat gitu muter gitu kan ya Bapak Ibu. Nah kita lihat di sini Jepang aja dia inflasinya di atas 2 ya. Jadi kalau saya nggak salah tuh 2,6 yang terakhir itu. Tapi udah 2 jadi itu masih naik terus. Australia juga sama. Kanada, UK last inflation numbernya di Agustus 10,1. 10,1 itu luar biasa loh maksud saya. Kalau untuk negara maju ya, kalau untuk kita dulu di Indonesia ya, kalau orangnya udah agak berumur kayak saya gitu ya, udah ngerasain lah inflasi gitu kan, tahun 98 juga inflasinya gila-gilaan gitu kan. Yang tadinya McDonald itu fast food murah, tiba-tiba pas 98 tuh mahal banget gitu rasanya kan, pas kita di 98 onward gitu. Jadi inflasi ini sangat, menurut saya pribadi itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah kita lihat central bank juga langsung kan. Fed waktu di awal-awal masih ngomong, inflasi ini transitory. Sementara aja gitu. Ini nanti juga kalau supply-nya udah beres apa segala, akan aman lagi, akan balik kembali normal. Ternyata tidak, makanya dia di November, kalau ingat pas dia November di Senate Hearing Committee, jadi ada untuk Amerika itu ada Senate Hearing Committee gitu ya. Dari Senate Hearing Committee dia langsung tone-nya itu berubah 180 derajat gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat nih, Fed sudah naikin tadi kayak Bu Sheryl juga ada menyinggung yang mengenai kenaikan ya Bu ya tadi. Jadi Fednya sudah 225, ECB itu sudah naikin 50, Kamis ini itu ECB meeting. Jam 11.30 RBA meeting. Jadi jam 11.30 nanti RBA akan naikin suku bunga ekspektasinya 50. Kita lihat nanti naiknya berapa ya. Saya juga belum sempat cek. Tapi di ekspektasi 50, di sini di ekspektasi 75. Market konsensus ya ini, market konsensus Fed diekspektasi antara 50 ke 75, kita menunggu data inflasi US yang akan keluar di tanggal 13 gitu.
Next please. Oke, nah sekarang kita ke domestik. Gimana dengan negara kita gitu ya, dengan Indonesia. Nah, di Indonesia ini kalau menurut saya banyak yang orang mungkin kurang aware. Bukan yang nggak tahu, tapi kurang aware. Kalau Bapak Ibu ingat ya, dolar rupiah itu kan dulu itu tahun 2010-2011 ya, dolar rupiah itu di bawah 9.000, bener nggak? Mungkin Bapak Ibu sempat beli juga kali ya, yang di 8.600, 8.500 gitu. Terus dari 2011 ke 2012 deh. 2012 tuh masih awal-awal tuh Januari masih 9 ribuan, 9.200 kalau nggak salah. 9.200 terus naik terus gitu. Naik nembus 10.000, 10.000 nembus 12.000, 12.000, 13.000. Sekarang kita di 15.000. Apa tuh kira-kira? Karena di akhir tahun 2011 itu terakhir kali kita, jadi Desember 2011 itu terakhir kali kita current account-nya surplus. Terakhir kali current account kita surplus. Habis itu negatif. Begitu negatif membengkak. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat di tahun 2018 waktu Bank Indonesia naikin tuh suku bunga, wah deh, naik terus gitu kan, suku bunga naik terus. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas dolar rupiah, ya kan? Karena dolar rupiahnya makin menjadi-jadi waktu itu kan. Jadi di hike terus sama Bank Indonesia. Itu sebetulnya salah satu faktornya itu karena Fed waktu itu juga sedang di hiking cycle gitu. Nah, tapi yang menarik di sini karena kita ini negara eksportir komoditi, sebetulnya soal komoditi ini lucu ya, nanti soalnya topiknya ESG, jadi saya agak mesti hati-hati ngomongnya gitu ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir ya, saya beberapa hari yang lalu tuh nonton YouTube gitu kan, mengenai VOC gitu. Indonesia itu zamannya, bukan mengenai VOC, mengenai Batavia. Jadi kapan Batavia itu terjadi? Jadi Batavia itu dulu ternyata di YouTube itu dijelasin Batavia itu ternyata dulu port. Jadi barang-barang dari Maluku apa segala itu dilewatin dari Batavia, nanti dari Batavia tuh baru dikirim kemana-mana. Jadi itu kayak Singapura sekarang gitu. Jadi salah satu port terbesar di eranya gitu kan. Nah, jadi salah satu port terbesar itu gitu ya, apa sih yang diekspor gitu? Komoditi. Apa? Nutmeg. Nutmeg itu mahal. Di Eropa mahal sekali gitu ya. Jadi ya otomatis untungnya besar gitu kalau bisa bawa nutmeg itu ke Eropa terus dijual berkali-kali lipat gitu. Jadi Indonesia ya sama aja. Dari dulu tuh, jadi saya pikir gitu dalam hati saya gila juga ya dari tahun Batavia sampai sekarang gak ada perubahan. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya komoditinya aja beda. Gitu. Kalau sekarang kan coal, yang paling drastis itu sebetulnya coal, yang membuat ini current account ini itu coal gitu. Jadi trade balance kita itu membaik significantly gitu. Trade balance kita double, itu ada double jadi 25 billion gitu. Sementara apa? Portfolio kita itu sebetulnya outflow. Jadi bonds itu sebetulnya asing tuh jual 130 billion, tapi di equity mereka masuk 60 billion gitu. Nah, makanya itu kenapa relatively dolar IDR itu tetap terjaga gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak nyinggung FX di sini, tapi yang jelas dolar IDR itu boleh next. Sampai sekarang itu cukup terjaga. Salah satu faktornya karena trade balance kita membaik, terus kita jadi surplus. Nah, di akhir 2021 kita membukukan surplus tipis sih, 0,3an tipis lah gitu. Tapi surplus gitu. Nah, gimana dengan ekonominya gitu? Ekonominya ternyata bagus. Angka terakhir keluar ternyata bagus. 5,4%, membaik daripada 5%. Kenapa? Ya, ekspor tadi gitu kan. Salah satu faktornya ekspor, private consumption juga masih bagus, otomatis karena pemerintah bertahan untuk nggak naikin BBM sampai last minute nih ya gitu ya. Itu udah luar biasa pemerintah masukin mempertahankan tersebut gitu. Tapi again, kembali ke yang awal. Problemnya di mana? Inflasi. Ya kan? Inflasinya pick up. Ini belum BBM ya. Inflasi ini inflasinya Agustus. BBM kan September. Jadi ini belum termasuk BBM. Ya udah BBM yang pertama, sorry. BBM yang pertama sudah. Tapi yang BBM yang Pertalite nih dan biodiesel, diesel subsidi, yang itu yang paling banyak pemakaiannya. Itu tuh diesel subsidi sama Pertalite tuh kalau saya nggak salah dari data yang saya dapat dari Ministry of Finance, Menq, itu sekitar 80%-an gitu, somewhere around that gitu. Jadi sangat material nanti untuk inflasi. Nah, dia kemudian kita tahu
sekarang kan Pertalite itu sudah di-adjust jadi 10.000, ya kan? Diesel 6.800. Kita masih hitung terus terang. Kita dan jadi tim kita di Danamon masih menghitung, tapi kita mikir headline-nya kita itu bisa di 7%-an. Saya baca kalau kemarin dari Menq bilang antara 6,6 dan 6,8. 6,6 6,8 tutup tahun ya. Jadi kan pasti inflasi juga nggak gitu. Jadi inflasi itu biasanya naik, terus nanti dia steady, terus baru gimana? Ya kayak tadi kita di chart pertama di US kan naik tuh, naik 9,1, sekarang yang kemarin udah turun 8,5 gitu. Tapi kita prediksi harusnya sih 7% bisa nyampai gitu. Core-nya roughly around 5.5 gitu. Next slide please. Gitu. Sorry boleh kembali sebentar? Sebentar aja saya. Nah ini kita juga masih lihat, jadi itu actual datanya ya. Ini data Agustus 4,7, core di 304. Kita lihat terminal rate itu jadi akhirnya itu titik puncaknya gitu, jadi terminal. Makanya katanya terminal gitu ya. CPI-nya sekitar 7,an, 7 is lah gitu. CPI core-nya ekonomi kita 5,72, tapi ini preliminary ya Bapak Ibu ya. Terus policy rate-nya mungkin sekitar 6,625 gitu untuk terminal rate-nya. Nah, next slide please. Nah ini apa sih yang menentukan policy rate core inflation gitu. Tapi gini Bapak Ibu, sebelum BI menaikkan suku bunga yang unexpected kemarin 25 basis itu tuh udah diinin dulu sudah di tightening dulu dengan monetary operation. Saya tunjukin slide yang di sini karena mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi ini nih tuh kurva dari money market kita. Jadi kurva money market kita itu sudah dibikin steepen. Tadinya kurva money market kita tuh seperti itu bentuknya. Jadi 3,5%, terus habis itu ke bawah gitu. Jadi kalau lihat di sini 3,5%, ya kan? Terus habis itu di sini 1 minggu, terus 2 minggunya itu ke bawah, sama BI ini diangkat pelan-pelan. Kenapa? Karena untuk absorb liquidity dan tightening cycle. Jadi dia udah preemptive ya. Udah dipersiapkan dulu nih bank-bank gitu. Biar banknya nggak kaget. Soalnya bank suka kaget gitu. Kita kalau kaget tuh suka lebay gitu. Jadi biar banknya nggak kaget, disiapin dulu nih gitu. Jadi artinya hati-hati gitu. Terus ya itu tadi itu namanya Omo curve, itu jargonnya lah, nggak terlalu penting, yang penting intinya kurva ini gitu. Nah terus kita next slide please. Nah terus ini fiscal policy saya nggak akan bahas karena fiscal policy ini masih didiskusikan dan di DPR. Ini jadi waktu itu yang preliminary-nya. Tapi sekarang Bu Sri Mulyani bilang masih dalam diskusi lagi. Jadi harusnya Oktober nanti, antara September akhir atau Oktober baru kelihatan. Kenapa saya tunjukin? Saya cuma mau ngasih tahu gross issuance. Kenapa gross issuance penting? Karena gross issuance itu kalau saya juga trading bonds. Saya tuh pengen tahu supply saya. Karena kan kalau namanya price itu kan supply demand. Jadi saya pengen tahu resiko supply saya berapa. Roughly sih issuance-nya mirip. Waktu yang ini, tapi bisa di-revise. Jadi nggak terlalu perlu dibahas saat ini. Mungkin next slide. Nah sekarang kita ke main topiknya. 7 days reverse repo, BI rate lah intinya. BI rate lawan Fed Fund rate. Kita lihat tuh paling tinggi, paling rendah di 125. Iya kan? 125. Itu ini grafiknya kelihatannya ini, tapi sebetulnya gampang. Yang oranye-oranye itu Fed Fund rate. Yang hitam itu BI rate. Jadi saya ambil dari 2017 sampai akhir Agustus ya. Jadi Fed rate kan otomatis sudah 225 basis. Jadi kita itu sekarang ada di 150, BI baru 25 gitu ya. Jadi highestnya selama data ini ada itu 475 basis, sementara lowestnya 125. Reserve requirement sudah dinaikin, sekarang 9% di September. Reserve requirement ratio itu juga salah satu mekanisme untuk absorb liquidity. Nah pertanyaannya sekarang, kok bisa gitu ya. Tadi kan Bu Sheryl nanya, kok bisa nih, gimana nih impact-nya apa segala macam gitu. Ya karena fundamentally juga berubah Indonesia. Apa yang berubah ya tadi, trade balance-nya jadi positif gara-gara windfall di komoditi, otomatis jadi windfall di ekspor. Terus yang kedua, fundamental kita jauh lebih bagus memang sekarang. Gitu kan. Jadi justify. Tapi apakah ini terus akan menyempit seperti ini? Kalau menurut pendapat saya pribadi tidak. Karena dengan Pertalite naik, kita akan masukin hiking cycle. Kita sudah di hiking cycle by the way. Gitu.
gitu ya. Kemudian jadi sekarang kita lihat ya, jadi sini cuma comparison aja, pernah 475 basis tapi itu kan Maret. Maret itu kan special occurrence lah. Itu kan awal-awalnya COVID. Jadi wajar. Tapi lowest spread-nya itu pernah 125 basis juga di Juli. Jadi itu ekstrim kasus lah. Harusnya sih kalau dilihat dari sini, kita lihatnya median. Mediannya, waduh ini sorry sekali. Mohon maaf ya Bapak Ibunya nggak kelihatan ya. Mediannya itu sekitar 350-an. Ini abu-abu soalnya. Jadi kurang ini. Tapi mediannya itu 350-an basis. Tapi saya rasa dengan fundamental sekarang mungkin 200, antara 200 ke 300 saya rasa nggak akan mungkin ke segitu. Kecuali kalau trade balance kita menjelek gitu ya, memburuk ke depannya. Oke boleh next slide, ini slide saya terakhir. Nah ini sekarang saya cuma bandingin 10-year government bonds dengan 10-yearnya Amerika gitu. Simple aja, kalau tadi kan suku bunga acuan. Central bank punya suku benchmark rate. Yang kalau yang ini 10-year. Jadi 10-year kita tuh sekarang sekitar di 7,19 ya, 7,15, 7,2an 10-year bonds kita. Amerika tuh di 3,2 sekitar, jadi sekitar 400-an gitu ya. 394 ya 400-an lah gitu. Nah tertinggi di berapa? Tertinggi di 755. Tapi 755 itu kan waktu saat stress condition ya. Waktu Maret 2020 itu kan awalnya pandemi. Terendah berapa? 343. Wajarnya di berapa? Kalau mediannya sih ngomong 490. Again, 490 itu dari 2017. Yang trade balance kita masih jelek dan current account kita masih defisit. Jadi kalau saya ditanya kira-kira berapa nih kira-kira yang wajar? Saya rasa sih harusnya di bawah 400 ya. Harusnya 400 ini juga cukup wajar gitu. Nggak akan terlalu besar-besar banget gitu. Kalau menurut saya gitu. Karena Indonesia berubah, sangat berubah gitu. Dibandingin previous year. Jadi kalau Bapak, mungkin ini yang terakhir saya mau sampaikan. Jadi banyak orang tuh mikir tuh ya, oh habis pandemi kita kembali ke era 2010-an. I don't think so kalau menurut saya. Kenapa? Itu gini deh, Amerika itu terakhir 8%, itu tahun 81 gitu. Mungkin ada yang belum lahir bahkan di sini. Kalau saya udah, jadi saya udah pernah ngerasain tuh tahun 80-an itu tuh inflasi tuh wah udah biasa gitu kan. Biasa gitu inflasi. Jadi kita tuh kembalinya tuh mundurnya tuh jauh banget gitu. Jadi kadang-kadang saya lihat orang tuh banyak proyeksi pakai data 10 tahun ke belakang pas segala ya enggak. Menurut saya kurang wise gitu. Harusnya juga pakai data yang lebih jauh secara historis gitu. Karena even kayak ECB tadi, kita nyinggung ECB. ECB itu terakhir itu 2008 atau berapa gitu naikin rates. Udah lama banget gitu. Even euro aja, sekarang kan di bawah 1 euro itu per dolar gitu. Itu terakhir nggak tahu kapan tuh, di awal-awal 2000 kali. Jadi mundurnya itu luar biasa gitu. Bukan mundur 10 tahun, nggak, mundurnya bisa 20 tahun, 30 tahun gitu. Jadi kita benar-benar in a different environment saya rasa. Dan kedepannya mungkin inflasi juga masih menjadi problem yang cukup akut ya. Ya kita harapkan central bank kita bisa, dan central bank negara-negara lain juga bisa mengkontrol inflasi tersebut. Mungkin dari saya sekian, cukup sekian. Terima kasih Bu Sheryl. Terima kasih Pak Audi. Ya kita berikan tepuk tangan. Yang mau tanya sudah boleh dicoret-coret dulu tapi ditahan dulu ya. Karena saya masih akan mempersilahkan speaker kita yang kedua. Pak Kong Chien, kalau dari analisa Anda sendiri bagaimana nih? Dari tempat Anda melihat adanya interest rate yang begitu tipis antara Indonesia dan Amerika. Kira-kira peluang apa dan analisanya seperti apa? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya minta dipaparkan slide saya ya. Oke, selamat pagi para nasabah dari Bank Danamon. Nama saya Kong Chien dari Eastspring Investment Indonesia, selaku Head of Investment. Kami sangat berbangga diajak menjadi speaker di sini untuk acara fisikal pertama Bank Danamon. Saya lanjut aja langsung masuk tajuk diskusi hari ini. Walaupun tajuk yang dikasihkan narrowing interest rate difference, namun materi saya tidak menyentuh interest rate. Dan dari situ saya coba kaitkan dengan situasi equity, pasar equity ya, yang masih bullish di Indonesia. Hilang. Oke, pertama sekali untuk melihat
situasi equity, ya, sentimen dari market equity di Indonesia. Mengapa bisa begitu berbeda dengan situasi yang terjadi di luar? Tadi sangat berterima kasih pada Pak Odi membantu untuk menjelaskan situasi ekonomi Indonesia. Ya, di sini saya coba menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Ya, kalau ditanya situasi ekonomi Indonesia dari sisi kurs, gimana performance-nya? Angka-angka ini langsung diambil dari websitenya Danamon. Ya, dan sengaja saya tidak memaparkan US dollar. Ya, kalau Sing dollar sekitar 10.500 sampai 10.700. Rasanya depresiasi sedikit. Ya, angkanya kalau seingat saya mungkin pernah 10.000 3 tahun yang lalu. Tapi perubahannya nggak terlalu besar. Japanese yen 105. Kalau lihat di chart, sebenarnya 3 tahun yang lalu jauh lebih tinggi, 130. Aussie dollar sekitar 10.000. Kemudian euro. Euro hampir parity dengan US dollar. Ya, sebelumnya mungkin 20.000, sekarang parity dengan US dollar. Apa artinya? Kalau kurs menjadi murah, berarti rupiah menguat. We are in a good place. Situasi ekonomi Indonesia sama dengan sentimen equity masih cukup positif. Ya, kalau dilihat chart yang di sini, kalau chartnya ke bawah berarti positif ya. Dan Japanese yen sama euro yang ada di sini, yen dan euro masing-masing turun dalam 3 tahun terakhir. Ya, situasi Indonesia cukup berbeda. Ekonominya masih strong. Bisa dipindahin slide-nya. Oke. Kemudian saya paparkan chart ini 12 tahun. Menurut Pak Odi kita harus melihat lebih jauh ke belakang. Kalau buat Indonesia 12 tahun. Ya, dan sebelum 2011 yang dijelaskan Pak Odi, situasi Indonesia sempat trade surplus. Dan itu yang di atas transaksi berjalan, trade current account ya, yang surplus. Kemudian di bawahnya yang trade, ekspor neto juga surplus. Sebenarnya mengukur situasi yang sama, kuantitinya yang sama, ya, transaksi berjalan sama dengan net export adalah angka-angka yang cukup mirip. Sebelum 2011 surplus. Kemudian masuk 2012 sampai 2019 semuanya negatif, semuanya ke bawah. Dan saya juga meng-highlight dengan dalam warna oranye 2013 sampai 2015 dan 2018 di mana terjadi defisit negatifnya cukup besar ya dalam beberapa tahun tersebut. Kemudian setelah pandemi, setelah 2020, kelihatan net ekspornya menjadi positif dan bertambah positif di tahun 2022. Apa yang terjadi? Ya, yang dijelaskan ekspor commodities naik. Dan disitulah yang menjadi situasi yang cukup berbeda untuk Indonesia. Di mana sebelum pandemi masih net ekspornya negatif, net import. Masuk pandemi, ekonominya melambat, importnya berkurang, net ekspornya udah bertambah ya. Dan begitu terjadinya perang di Ukraine Rusia, ekspornya bertambah lagi. So dalam short term bisa dikatakan situasi Indonesia cukup berbeda. Dan chart ini sangat menarik, saya suka sekali melihat chart ini. Untuk menggambarkan Indonesia pada saat sekarang cukup berbeda dengan waktu antara 2012 sampai 2019. Kita udah kembali lagi ke era sebelum 2012 di mana current account-nya surplus dan ekonominya secara dynamics-nya berbeda ya. Kalau ekonominya current account surplus, secara dinamisnya cukup berbeda dengan
ekonomi yang defisit. Contohnya sekarang, walaupun kejadian interest rate naik di US, tapi situasi di sini, situasi kursnya aman-aman aja. Itu perbedaan yang cukup besar. Kita pindah satu slide lagi. Oke, di sini periode 2013 dan 2015 sampai 2018 diwarnain oranye lagi. Kalau garis merahnya naik, berarti garis hitamnya naik, berarti rupiah depresiasi terhadap dolar. Ya, sekarang saya tunjukkan dolar. Dan terakhir memang mengalami depresiasi sedikit di sini. Namun karena situasinya current account surplus, selama tahun ini rupiah cukup stabil. Ya, malah kalau kita melihat garis merahnya, garis merah ini yang disebut para ekonom real effective exchange rate. Kurs yang rata-rata dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, ya, trading partnersnya. Bukan berbanding US dollar, tapi berbanding euro, yen, dan segala. Di sini kelihatannya turun. Turunnya berarti appreciate, menjadi menguat. Ya, dan ini situasi yang terjadi di Indonesia. Ekspornya kuat, kursnya menjadi kuat. So, untuk selanjutnya, apakah yang bakal terjadi ya di Indonesia? Adakah surplusnya akan berterusan? I think kita harus berhati-hati juga. Ya, sudah tentu situasi di luar mengalami pelambatan dan nanti akan diskusikan. Mungkin variable atau perkara yang paling penting buat saat ini adalah harga ekspor, ya, komoditas ekspornya. Antara 3 ekspor yang paling penting, ada CPO, kemudian ada batu bara, dan yang ketiga ekspornya yang barang turunan dari nikel. Ya, 3-tiganya surplus. Namun dari awal tahun udah kelihatan CPO harganya turun, harga nikelnya juga sempat turun. Sekarang tinggal harga batu bara yang masih naik dan membantu mendukung surplusnya yang terjadi. So mungkin ke depan apakah yang bakal terjadi? Salah satunya yang harus dijawab adalah situasi harga batu bara. Mungkin saya stop di sini dulu ya untuk menjelaskan situasi ekonomi dan juga equity-nya sampai saat sekarang. Dan nanti dibahaskan apa bakal terjadi ke depan. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kedua speaker saya. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Herman Savio sebagai Treasury 8 Capital Market Head dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selamat datang Pak. Dan juga untuk Ibu Mutiara Luciana Purba, Head of Distribution 8 Marketing dan Marketing PT Spring Indonesia Tbk. Selamat datang Ibu. Tadi kita sudah dengar penjelasan kedua narasumber kita ya, dan sekali lagi saya juga ingin mengundang di tengah-tengah chit-chat saya, silahkan dari para hadirin sekalian, dari para tamu undangan, jika ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan, nanti akan dihampiri oleh panitia, akan diberikan mic, boleh bertanya kepada kedua orang narasumber saya hari ini. Dan sambil menunggu para undangan yang ingin bertanya, saya akan melanjutkan dialog kita. Pak Augie, tadi kan sudah dijelaskan ya, nah ini kira-kira Bank Indonesia melihat the Fed ini sudah ada sinyal-sinyal akan setinggi itu interest rate-nya, kira-kira Bank Indonesia akan adjust nggak nih interest rate di Indonesia? Kalau menurut saya akan ya, makanya saya tadi bilang mungkin kita lihat tadi kan 125 ya lowest-nya, terus udah mulai naik ke 150, di bulan Agustus itu juga sebetulnya kita agak caught by surprise itu. Jadi kita itu kalau saya nggak salah dari 32 ekonomis, cuma 6 ekonomis. Jadi biasanya di Bloomberg itu disurvei gitu ya. Disurvei berapa ekonomis itu, jadi kira-kira naik berapa, apakah tetap hike atau akan stay. Itu kalau nggak salah cuma 6 ekonomis yang predik seperti itu untuk menaikkan. Jadi kalau saya rasa sih ke depannya terutama dengan kenaikan harga BBM ya.
Saya rasa dengan kenaikan harga BBM itu core kita kan udah di atas 3%. Nah kemarin Pak Peri bilang bahwa Bank Indonesia itu akan menjaga sekali kenaikan dari core inflation itu, dari core CPI gitu. Jadi kalau saya rasa sih harusnya ke depannya BI akan mulai lebih agresif ya, akan sedikit lebih agresif dibanding di semester 1 gitu kalau menurut saya. Biasanya habis the Fed sudah launching interest rate baru, butuh waktu berapa lama untuk lokal kita Bank Indonesia untuk bereaksi? Nah ini Dari dia. pengalaman yang udah biasa berapa? Jadi gini dulu mungkin kita tuh memang saya nggak tahu ya, saya nggak tahu juga. Tapi biasanya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia itu sesudah Fed. Nah kemarin Agustus Fednya nggak ada, ya kan? Fed nggak ada. Jadi Fed itu tinggal 3 kali meeting lagi. September, Oktober nggak ada, November, Desember. Ya, jadi September, November, Desember. Nah, yang September, saya nggak tahu ini, ya mungkin coincidence lah. Yang September, jadi kan Fed itu kan di jamnya Amerika ya. Nah, Fed itu tanggal 22. BI juga tanggal 22. Tapi Fednya kan jam 2 pagi waktu Indonesia Barat ya. Sementara BI kan beda 12 jam, jam 2 sore waktu Indonesia Barat. Jadi bisa lihat dulu nih Fednya kira-kira naikinnya 50 atau 75 gitu. Jadi saya rasa sih otomatis juga Bank Indonesia, oh ya saya lupa tadi di presentasi saya lupa menyampaikan mengenai interest rate diferensial. Itu sebetulnya dari pihak Bank Indonesia sendiri itu sudah sering. Jadi dari bulan Agustus itu, bahkan dari bulan Juli, sudah dibilang bahwa BI itu kan memperhatikan karena outflow dari bonds cukup besar ya. Outflow itu sekitar 130 triliun dari bonds. Dan outflow ini terjadi bukan hanya di 22 ya. Jadi tahun 21 outflow-nya 6 billion di bonds. Tahun 20 itu sekitar 5 ke 6 billion juga. Jadi ini udah tahun ketiga di mana net asing itu adalah net jual di bonds gitu. Nah jadi Bank Indonesia merasa bahwa interest rate differential itu harus dijaga supaya membuat pihak asing itu tertarik, investor asing tertarik untuk membeli bonds di Indonesia. Dan saya rasa itu langkah yang tepat dan baik gitu ya. Jadi ya kita bersyukur juga karena Bank Indonesia sudah memperhatikan rambu-rambu yang lain gitu. Jadi udah makin banyak rambu yang diperhatikan Bank Indonesia dan hopefully ya keadaannya membaik. Di bulan Agustus actually netnya masih sudah inflow. Jadi tadi itu dari bulan Februari sampai bulan Juli itu semua outflow, non-stop per bulan outflow. Di Agustus agak mulai berubah asingnya gitu. Jadi ya hopefully ke depannya juga makin membaik gitu. Ya. Baik Pak Audi. Kalau Pak Kongchian ini masih berkaitan dengan tadi statementnya Pak Audi ya bahwa ya Indonesia ini akan segera adjust. Nah tapi kalau kita lihat sebenarnya kan pelambatan hampir seluruh dunia secara global ya karena sudah kena pandemi, get hit lagi dengan Ukraine gitu. Nah kalau dari grafik yang tadi Bapak bilang kan ini very interesting, Indonesia punya grafik kok bagus gitu ya. Nah ini kira-kira apa yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lain, paling nggak di kawasan Southeast Asia lah. Apa yang membuat Indonesia ada keunggulan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Iya, jawaban yang ringkasnya dari sisi ekspor komoditasnya ada 3. Yang CPO harganya cukup tinggi dari awal tahun. Kemudian harga batu bara yang masih naik harganya. Dan yang ketiga ekspor barang nikel ya yang di mana dalam mungkin 3 sampai 5 tahun terakhir industri nikel ini sempat dikembangkan di daerah timur dan ekspornya juga cukup besar sehingga menjadi top 3 ekspor untuk Indonesia. Kalau sebelumnya kan cuma CPO dan batu bara. Sekarang udah 3 komoditas yang menjadi ekspor penting buat Indonesia. Jadi ekspor yang menjadi perbedaannya antara Indonesia dengan negara-negara lain yang baik di Indonesia, di Asia atau yang di Barat. Waktu harga komoditas naik, sebenarnya transfer of wealth kan dari yang harus beli, transfer of wealth ke yang bisa jual. Jadi di sinilah situasi Indonesia cukup
fortunate ya, di mana pada saat situasi di dunia mengalami penurunan pertumbuhannya, malah situasi di Indonesia berbalik ya, dan meningkat. Oke, terkait dengan batu bara sendiri ini kan menarik ya, karena ada yang bilang terkait dengan konflik Ukraina dan Rusia. Jadi banyak port yang mungkin secara strategis mereka terblokir, tidak bisa beroperasi, tidak bisa kirim barang, sementara Indonesia masih cukup aman regionalnya, jadi batu bara kita naik harganya. Nah ini kan sweet spot. Dari analisa Bapak, berapa lama kondisinya akan menguntungkan Indonesia? Kira-kira kapan kita harus mulai antisipasi bahwa akan ada perbalikan nih, trennya bisa turun? Kalau bahas batu bara pada saat ini, dan mungkin secara industri, secara ekonom, banyak belajar dari siklus-siklus yang lama, di mana begitu naiknya harga batu bara, beberapa tahun ke depan selalu prediksinya turun lagi. Jadi sampai saat ini banyak yang berhati-hati dan skeptis ya, di mana harganya bisa bertahan. Dan di situ juga the unpredictability-nya cukup tinggi, dan secara konsensus akan nyatakan tahun depan bakal turun. Cuman turunnya seberapa besar? Ada beberapa tipe batu bara yang dijual. Kalau kita lihat batu bara yang dijual dari Australia, yang Newcastle yang paling mahal ya, harganya sekarang kalau bisa beli harganya 400. Ya, kalau dulu-dulu harganya 100. Kalau kita lihat forward curve, memang forward curve-nya nggak banyak yang dijual, cuma yang ada barangnya bisa jual. Kalau forward curve-nya setahun ke depan, 2 tahun ke depan, harganya nggak turun ke 100. Ya, kalau harga lamanya 100 ya. Kalau dilihat forward curve, baik 1 tahun, 2 tahun ke depan, sebenarnya harganya nggak turun ke 100. Jadi range-nya cukup besar, antara 100 sampai sekarang 400. Sebenarnya di mana harga batu bara ini bisa kemana kan dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas satu dunia dalam beberapa tahun terakhir menyatakan coal is bad, kita harus mengurangi. Ya, sehingga sekarang terjadi demand-nya bertambah karena situasi di Europe, dan supply-nya nggak bertambah. Financing-nya di stop. Banyak pemain batu bara sendiri nggak melakukan ekspansi. Walaupun cash flow-nya bagus sekarang, tapi cuma di-maintain, produksinya nggak ditambahkan. Jadi beberapa aspek ini mungkin membantu mendukung harga batu bara buat sementara. Ya, tapi nobody knows ya. Nobody knows ya, mungkin yang bisa prediksi sampai kapan bisa Ya. Ukraine War ini ya. Yang Ya, bisa baru dan tahu. mungkin di situ downside-nya kalau begitu harga batu bara turun, kemudian angka-angka ekspor dari Indonesia bakal melemah, ya, dan mungkin gejala lama Indonesia mulai kelihatan lagi. Mungkin saya paparkan satu chart ya. Kalau bisa saya minta slide saya yang slide nomor 5. Slide nomor 5 tolong dibantu. Nomor 5. Sebenarnya cuma prediksi para ekonom beberapa tahun ke depan. Ini semula current account deficit yang sempat surplus beberapa tahun ke depan, para ekonom menyatakan defisit, tapi cuma 1,5% dari GDP. Kalau situasi kritis mungkin di bawah negatif 2,5. Jadi prediksi para ekonom yang belum tentu bisa kejadian, masih aman-aman aja sampai 2024. Ya, untuk memberikan sedikit yang mau difoto forward-looking-nya. silakan ya, ini kalau mau difoto boleh ya Pak ya. Nanti pasang alarm nih, berarti tanggal-tanggal segini, bulan-bulan segini udah mulai ngecek-ngecek lagi. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya juga nanti mau tanya soal nilai tukar rupiah Pak, tapi sebelumnya kita ke penanya dulu. Sudah ada yang masuk di panitia kita, bagaimana Mbak? Sudah disiapkan mic-nya? Ya silakan, dengan Bapak siapa? Ya, selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Saya Himfo dari PT Chief Transportasi. Yang saya akan tanyakan adalah dengan Pak Audi. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan
dari harga obligasi pemerintah yang sudah dikeluarkan kalau BI menaikkan harga. Yang kedua akan saya tanyakan pada Pak Liu Kongkian. Tadi diutarakan bahwa untuk batu bara itu ekspor tidak akan sepertinya tidak tahu bahwa ke depan itu ekspornya bagaimana. Tapi yang akan saya tanyakan adalah sebenarnya Indonesia itu ekspornya ke negara mana saja sih untuk batu bara? Itu yang nanti baru bisa kita menentukan mungkin ke depannya. Makasih. Terima kasih Bapak. Langsung saja Pak Audi untuk dijawab. Yang pertama ini obligasi kalau sudah misalnya sudah dikeluarkan dan sudah banyak nasabah yang beli, what will happen kalau tiba-tiba BI adjust suku bunga? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya otomatis harga obligasi pasti akan tertekan ya Pak ya. Tapi sekarang sebelum sampai itu secara singkatnya. Tapi sebetulnya nggak semudah itu gitu. Karena kalau kita ngomongin obligasi itu kan ada banyak faktor. Salah satu faktornya adalah tenor gitu. Jadi ada tenor obligasi itu biasanya kalau kita di pemain obligasi ya, kita bilangnya ada yang front end, yang di depan, yang pendek, 5 tahun ke bawah, ada yang di belly, di perut. Ini istilah jargonnya. Saya juga waktu pertama kali trading bonds itu juga agak bingung. Itu belly, kenapa tuh belly, kurva belly kamu gitu. Apa sih belly? Saya pikir, oh itu yang 10 ke 20 tahun. Terus 20 tahun itu kita bilang back end atau long end gitu. Nah, kalau kita perhatikan kurva imbal hasil dari obligasi, kalau misalnya BI menaikkan hiking cycle lebih agresif, otomatis yang tertekan itu akan ada di front end. Jadi yang di 5 tahun. Nah, yang belly atau yang di tengah, yang antara 10 ke 20 tahun dan 20 ke 30 itu tidak. Gitu. Dan kurva ini juga menarik, karena kurva ini tergantung juga playernya siapa. Gitu. Kurva depan itu biasanya playernya itu bank. Karena bank itu kalau untuk investasi money marketnya, jadi kalau dia punya excess fund, dia akan invest. Nah biasanya mereka bermain di kurva yang pendek, which is yang 5 tahun ke bawah. Di kurva yang 10 tahunan ke 20 tahun, itu pemainnya banyak. Bisa foreign investor, yang sekarang notabene sudah cukup light ya, sudah cukup rendah kepemilikannya. Jadi foreign investor, ini sorry ya saya jawabnya mesti agak sedikit panjang ya. Pertanyaannya simple tapi jawabannya sorry Pak, agak sedikit panjang. Nah, di yang kurva tengah itu pembelinya tuh bisa bank untuk di trading book, bisa foreign investor, itu karena 10 year itu the most liquid part dari suatu kurva. Itu standar, makanya saya tunjukin tadi kurvanya US juga 10 year, itu the most liquid part gitu. Nah, kalau saya ngerasa, kalau misalnya BI naikin suku bunga, yang terjadi dengan kurvanya itu akan flattening gitu. Jadi yield dari kurva itu yang pendek akan lebih suffer, akan kenaikan harganya akan lebih parah, penurunan harganya akan lebih parah dibandingkan kurva yang panjang gitu. Karena kalau dilihat kurva yang pendek itu secara otomatis dia itu berkorelasi ketat dengan suku bunga. Namanya pendek gitu, suku bunga kan pendek, 7 days reverse repo, 7 hari doang. Sementara yang panjang itu banyak faktor Pak. Salah satu faktornya adalah fundamental negara gitu. Dan kalau fundamental negara itu bagus, makanya kita tadi bicara soal interest rate differential, itu susah sekali sebetulnya. Topiknya itu susah gitu, karena ngekernya itu susah, banyak gitu. Dan lagi juga interest rate differential di titik yang mana, di titik 10 tahun, apa di titik 5 tahun, apa di titik depan gitu. Tapi untuk menjawab secara singkatnya, iya betul, akan melemah. Makanya kalau kita kepada nasabah dan customer kita ngelihatnya kalau untuk pembelian bond lebih bagus antara yang tengah dan yang agak panjang gitu. Karena kalau kita percaya fundamental Indonesia cukup terjaga gitu. Karena sebetulnya ya dengan pemerintah menaikkan BBM itu mungkin ya agak kelihatannya negatif tuh secara di luar gitu ya, demo dan segala macamnya tadi itu kan pasti imbas. Tapi secara fiskal kita itu harusnya membaik gitu. Gitu. Itu yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Sri Mulyani waktu itu saya kalau nggak salah saya lupa 2 minggu apa 3 minggu yang lalu beliau muncul di TV, dia nunjukin ini udah habis 500 triliun ini bisa dibayarkan untuk infrastruktur, untuk bikin rumah sakit, untuk bikin sekolah gitu. Jadi sebetulnya langkah yang tepat. Tapi memang ya namanya kita kalau
kita sakit kan juga gitu kan, minum obat pahit gitu. Atau ya kita merasa sakit dulu tapi untuk kebaikan ke depannya. Mungkin gitu Pak. Berarti intinya fundamental kita masih oke ya. Ya, jadi kalau saya rasa intinya mungkin dari pertanyaan, iya betul. Kalau misalnya BI tiba-tiba sangat agresif, misalnya dia satu meeting naikin 50 basis, apakah bond harganya akan tertekan? Iya. Bond yang mana? Bond yang pendek kalau menurut saya. Kalau misalnya mau invest di bond yang mana? Saya rasa antara 10 tahun ke atas gitu. Dan bond yang sangat panjang yang kayak 30 tahun itu pergerakan harganya tidak terlalu volatile. Kenapa? Karena buyernya itu insurance gitu ya. Insurance itu kan dia liability-nya panjang kan. Asuransi jiwa, terus dana pensiun, liability-nya panjang gitu. Baik, terima kasih Pak Audi dan saya akan ke Pak Kong Chen lagi. Ini sebenarnya batubara Indonesia ke negara-negara mana saja di ekspornya? Karena sepertinya Bapak ini nanti mau analisa lagi tiap negaranya untuk melihat demand-nya kan. Oke, gimana Pak? Iya, Pak, saya nggak hafal ya secara persis. Tapi ekspor batu bara seharusnya secara volume nggak naik terlalu besar. Jadi negara-negara yang beli batu bara dari Indonesia juga seharusnya nggak berubah terlalu besar ya secara profilnya. Secara historis, North Asia, negara seperti Jepang, Korea, termasuk juga China menjadi pembeli yang cukup stabil setiap tahun. Mungkin China terakhir coba mengurangkan importir dari batu baranya karena ada supply-nya sendiri. Dan harga di China price control, jadi harganya lebih murah di China. Kemudian Indonesia juga ekspornya di seluruh Asia Tenggara dan juga sempat ke India. Terakhir karena situasi di Europe, kedengaran ada batu bara Indonesia yang coba ditarik ke Europe, namun untuk transportasinya menjadi susah. Ya, jadi secara rata-rata sebenarnya volumenya nggak berubah besar, cuman pembelinya dari Europe itu bertambah, jadi harganya bisa melonjak. Ya, itu yang terjadi. Negara-negara Eropanya ada bocoran nggak Pak, mana aja? Yang udah jadi klien-klien Indonesia, klien-klien lama, negara-negara pembeli dari Indonesia. Secara persis nggak tahu ya negara-negara. Ganti terus ya mereka ya. Jadi mungkin dihitung satu European Union yang masih ada kapasitas untuk batu bara, mungkin beberapa negara besar seperti Jerman dan sebagainya lah. Baik, terima kasih. Ini tadi saya sudah di-cue oleh panitia, waktunya sudah habis. Saya wrap up sedikit untuk diskusi kita di sesi pertama ini. Berarti memang kondisi perbedaan suku bunga yang sangat tipis ini memang harus diwaspadai, tapi sepertinya Bank Indonesia juga akan segera bereaksi. Dan tadi dari analisa Pak Kaunchan bahwa Indonesia ini masih menarik dari sektor komoditas. Paling tidak sampai pertengahan 2023 ya Pak, masih cukup aman ya prediksinya ya? Untuk situasi komoditasnya? Iya. Seharusnya dari sisi ekspor cukup aman ya sampai tahun depan. Ya, dan mungkin saya kaitkan dengan situasi di equity. Ya, salah satunya kalau komoditasnya kuat, situasi equity-nya juga menjadi bullish ya, karena laba perusahaannya cukup positif. Jadi untuk equity juga mungkin dalam 6 sampai 12 bulan ke depan masih cukup bullish, dan kelihatan dari foreign inflow yang masuk ke Indonesia sejak tahun kemarin, tahun ini bertambah lagi. Sempat stop sebentar setelah Lebaran, tapi di bulan Agustus kembali masuk, sampai kemarin Senin inflow-nya cukup kencang. Ya, jadi investor equity yang asing melihat Indonesia dengan cara yang cukup berbeda ya, berbanding dengan beberapa tahun yang lalu. I think beyond 12 months mungkin lebih perkembangan politiknya juga harus dipertimbangkan ya. So maybe I'll just end with that. Baik, terima kasih Pak. Apalagi kita makin dekat dengan tahun politik ya. Baik, itu dia tadi sudah saya wrap up. Kita akan sudahi untuk sesi pertama ini untuk Pak Kongchen dan juga Pak Audi. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber saya. Oke, kita akan ke sesi talk show yang kedua. Yang tidak kalah menarik karena ada istilah baru nih, yaitu
ESG investing. The rise of ESG investing. Apa sih ESG investing itu? Tadi sudah sedikit dibahas oleh Ibu Jacqueline dalam keynote speech-nya. ESG ini adalah sebuah investasi yang juga memperhatikan aspek environmental, lingkungan, sosial, dan juga governance. Dan ESG investing ini diharapkan juga dapat memberikan pertumbuhan finansial jangka panjang dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan prinsip ESG dalam berinvestasi. Seperti misalnya dampak emisi karbon, juga pemakaian air, keselamatan kerja, pengupahan, dan etika perusahaan dalam menjadi pilihan kita untuk berinvestasi. Dan dalam membahas tema ini, saya akan menghadirkan dua narasumber saya. Yang pertama, saya akan panggil kembali Bapak Liu Kongchen selaku Head of Investment PT Eastspring Investment Indonesia Tbk. Silakan Pak. Maaf ya Pak Kongchen, baru sempat minum udah saya panggil lagi. Karena memang menarik, PT Eastspring ini banyak sekali portfolio yang terkait dengan investasi-investasi di bidang ESG ini ya Pak ya? Iya, selain di Eastspring, kita juga mengelola dana untuk nasabah institusional. Dan biasanya kalau nasabah institusional ini, permintaannya untuk ESG dari dulu-dulu udah lebih ketat. Ya, jadi untuk beberapa portfolio yang besar, di sisi equity, kita juga menerapkan investasi secara ESG. Mungkin caranya sedikit berbeda dengan fund yang akan dibahaskan hari ini. Dan memang ada banyak variasi ESG yang bisa dipraktikkan. Secara ringkasnya di Eastspring ya, memang kita mempraktikkan investasi secara ESG sejak beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Baik, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kongchen supaya semangat nanti membahas topik kita yang kedua ini. Dan saya juga punya seorang public figure yang begitu terkenal, pasti dari tadi udah lihat dong fotonya. Seorang penyanyi cantik yang suaranya bagus banget dan juga terkenal dari sisi parenting. Dan dia juga peduli banget sama lingkungan, sama hal-hal yang berbau organik. Langsung saja, saya panggil untuk bergabung bersama saya di panggung Mbak Andin Aisyah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Halo Andin. Seneng banget nih ada Andin di acara kita. Tepuk tangannya dong sekali lagi yang meriah. Ayo siapa yang udah follow Instagramnya Andin, udah kepoin tiap hari. Ngeliat anaknya yang lucu banget itu. Oke, ini saya juga sebelum udah pas dengar Danamon akan bahas ESG, saya langsung kepoin Andin juga. Ternyata Andin ini sangat antusias untuk sustainability ya. Jadi katanya baju-bajunya aja tuh dipikirin untuk lebih sustain ya. Ya, selamat siang semuanya, para hadirin sekalian. Senang sekali bisa berada di acara ini. Oke, jadi kalau bicara tentang sustainability dan kenapa sih bajunya bisa lebih sustain gitu ya. Singkat cerita sih sebenarnya sekitar 4 tahun yang lalu aku bersama teman-teman itu membuat sebuah yayasan yang saat ini sudah berubah menjadi social enterprise bernama Setali Indonesia. Jadi Setali Indonesia ini memang bergerak di bidang fashion sustainability. Mungkin di sini juga banyak yang belum akrab gitu ya dengan fashion sustainability karena biasanya hanya yang lebih sering didengar pasti yang hubungannya langsung ke lingkungan. Tapi tahukah kita semua bahwa ternyata limbah fashion atau limbah pakaian yang kita pakai sehari-hari ini menduduki peringkat nomor 2 di seluruh dunia penyumbang limbah terbesar gitu. Karena saat ini mungkin ya dengan banyaknya demand kemudian dunia fashion yang bergerak begitu cepat sehingga demand-nya juga cepat, supply-nya juga lebih cepat lagi gitu. Sehingga banyak sekali pakaian-pakaian kita yang memang langsung terbuang ke yang sudah tidak terpakai kemudian terbuang ke landfill begitu saja gitu. Jadi Setali Indonesia memang hadir untuk
berkontribusi menanggulangi permasalahan itu. Salah satunya adalah dengan mengupcycle pakaian. Jadi kalau kita sering dengar recycle ya, jadi recycle itu ada salah satu cara untuk mendaur ulang pakaian. Mengupcycle itu juga menambah nilai guna dari sebuah pakaian gitu. Jadi pakaian yang sudah tidak terpakai, kemudian kita coba untuk ditambah nilainya, misalnya dengan ditambahkan ornamen sesuatu atau jadi bukan hanya diperbaiki tapi justru ditambah nilainya. Jadi kemungkinan harganya tuh bisa lebih dibandingkan sebelumnya gitu, karena sebelumnya kan memang sudah nol harganya karena bajunya mungkin sudah tidak lengkap lagi gitu ya, dan sudah tidak punya nilai jual lagi gitu ya. Kebanyakan memang baju-bajuku ya saat ini sudah merupakan baju upcycle. Kenapa demikian ya, karena ini merupakan salah satu, aku merasa ini adalah salah satu tanggung jawabku sebagai public figure, di mana ketika aku berperan gitu ya dalam satu project, atau misalnya aku ada di layar kaca atau ada di social media gitu, orang kan pasti kepengen gitu punya baju seperti aku atau tampil seperti aku. Kemudian mereka mencoba untuk membeli baju yang serupa atau hal-hal semacam itu. Dan aku sendiri juga bayangin ya, kalau misalnya nyanyi itu kan baju 1 kali dipakai, 2 kali dipakai, 3 kali tuh biasanya orang udah ngeh tuh, ini baju yang waktu itu tuh dipakai gitu. Apalagi ada sosmed sekarang ya. Iya, betul. Udah gak bisa pakai baju yang sama 10 kali. Gitu, jadi ya mengupcycle juga adalah salah satu caraku juga untuk bisa tidak usah terus-terusan membeli baju baru, sebenarnya begitu gitu. Jadi sebenarnya pilar mengenai fashion sustainability itu juga banyak ya, salah satunya juga dengan buying second hand items, kemudian rental, dan masih banyak hal lainnya lagi. Termasuk salah satunya juga melihat bagaimana sebuah baju itu diproduksi, misalnya gitu ya, apakah seperti apa penggunaan energinya, kemudian seberapa banyak air yang digunakan, dan masih banyak lagi gitu. Nanti kita akan membahas mengenai sustainability itu, cuman ya kira-kira seperti itu mengenai bajuku. Saya aja ngeliat Andin ini udah pengen beli yang sama bajunya. Tapi ternyata bisa rent atau bahkan beli dari public figure begitu ya, bekas-bekas gitu. Iya, iya. Jadi saat ini sekarang kayak semua orang khususnya yang milenial dan Gen Z gitu ya, mereka juga sudah sangat aware mengenai hal ini, sehingga sekarang ini kayak banyak sekali kayak ada tren mengenai thrifting dan hal-hal yang lain. Malah hits ya katanya kalau thrifting itu. Jadi orang udah gak malu pakai baju second hand gitu ya. Betul, dan yang lebih mengesankan lagi adalah bagaimana sekarang anak-anak muda itu mau membuka mata, belajar bagaimana sih cara misalnya membuat baju atau membuat sebuah produk dengan minim kerusakan lingkungan atau sumber daya alam yang bisa dihasilkan gitu. Jadi mereka mau tuh belajar, oh ini pewarna alaminya seperti ini, oh ini kayak less karbon, less air tuh seperti ini gitu. Jadi aku rasa gerakan-gerakan yang seperti itulah yang harus kita dukung saat ini. Justru karena aku tahu Danamon memang peduli sama ESG ini, saya hari ini khusus pakai tenun. Jadi bahannya juga katanya nggak merusak lingkungan ya. Betul. Nah, tapi Andin sendiri kan ini juga seorang ibu muda ya, masih punya anak kecil. Nah, sebenarnya repot nggak sih mengaplikasikan how to live lebih into Mother Earth, jangan sampai kita banyak nyampah lah, banyak trace di bumi ini gitu. Nah, bagaimana Andin menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di luar yayasan yang kamu bikin tadi itu? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai kehidupan sehari-hari, kita harus berangkat dari satu pertanyaan yang sama, yaitu why? Kenapa sih saya harus melakukan ini dan kenapa saya mau melakukan ini gitu. Karena kalau orang mungkin hanya kayak dibilangin terus ya udah deh gue ngikutin gitu. Saya nggak yakin itu juga bisa, pola pikir yang seperti itu yang bukan berasal dari hati bisa sustain juga gitu. Tapi kalau kita tahu kenapa sih kita mau harus melakukan ini gitu ya, ya biasanya itu yang lebih long lasting. Tadi aku juga sempat melihat kata-kata dari PBB tahun 1987 waktu itu. Apa sih yang dimaksud sustainability itu sendiri gitu. Nah ini kenapa ini mungkin harus kita benar-benar hayati dan kita mengerti mengenai filosofinya. Adalah sebuah gaya hidup di mana kita memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya mereka gitu. Nah sebenarnya bisa dibilang
gaya hidup yang seperti ini juga bukan aku adopsi dari sekitar 30 tahun yang lalu, belum sama sekali belum kepikiran. Baru kepikiran dan baru ngeh banget itu setelah aku punya anak. Gitu. Jadi kalau aku punya anak terus udah gitu ngelihat lingkungan sekarang terus nanya ke ibuku, "Mah dulu tuh Jakarta kira-kira sepanas ini gak sih?" gitu kalau lagi kepanasan banget. Enggak tuh dulu mama tahun 70-an kayaknya lebih adem daripada sekarang gitu. Terus aku mikir, nanti kalau anakku umur 30 tahun seaku gitu, kira-kira lebih panas lagi nggak ya daripada ini gitu. Dunia yang seperti apa yang kira-kira mau mereka tinggali dan mereka akan hidup di alam yang seperti apa. Apakah mereka masih bisa nikmatin laut seperti hari ini aku ngajak mereka gitu. Ataukah mereka masih bisa ngelihat pegunungan yang masih ada esnya gitu. Ya hal-hal yang seperti itu gitu sehingga aku jadi merasa oh ya saat ini mungkin hal terkecil yang bisa aku lakukan memang dari keluarga. Mungkin kita belum bisa yang kayak oke kita harus mengubah dunia gitu. Tapi kalau semua orang dari masing-masing keluarga kita punya filosofi yang sama, kita punya gaya hidup yang ya kita coba rubah sedikit demi sedikit, aku rasa ini akan menjadi gerakan yang masif juga gitu untuk kepedulian mengenai lingkungan ini. Kalau di lingkungan rumah sendiri, Andin biasa small stuff apa nih yang dilakukan untuk keep the earth Ya. sustain? Kalau small stuff, hal yang paling kecil yang aku lakukan adalah memilih produk yang baik untuk rumah tangga gitu. Jadi ini kan hal yang dilakukan oleh para ibu gitu ya. Tapi ibu-ibunya juga kayaknya harus punya ACC dari bapak-bapak juga gitu. Ini kayak saya membeli produk ini gitu. Nah produk-produk yang kita pakai ini juga sangat-sangat berpengaruh tidak hanya untuk keluarga kita tapi juga untuk lingkungan. Contoh ya misalnya produk yang seperti apa sih yang sebaiknya kita pakai gitu ya jika kita ingin memiliki kontribusi terhadap sustainability. Misalnya pastikan produk tersebut itu tidak merusak lingkungan. Jadi baik untuk kita tapi juga baik untuk lingkungan secara kandungannya. Kemudian limbah yang seperti apa yang dihasilkan dari produk tersebut gitu. Apakah nanti kalau misalnya dia sampai ke pemilah sampah, apakah dia lebih mudah diurai, apakah dia sudah punya punya platformnya mereka sendiri, biasanya kan seperti itu dan CSR-nya mereka sendiri, apakah mereka belum punya sama sekali. Kemudian yang ketiga, misalnya apakah produk ini dites kepada binatang. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian mungkin kalau lebih jauh lagi gitu ya, kalau kita mungkin sudah menerapkan ketiga hal tersebut cukup lama, kita juga bisa cari tahu tuh lebih dalam. Seperti apa pabriknya ketika mereka memproduksi barang-barang tersebut gitu. Seperti apa penanganan mereka mengenai limbahnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena yang kita mungkin sering lihat di berita-berita, oke nggak apa-apa produk ini, pabrik ini ramah kok, sekelilingnya tidak kenapa-kenapa, tapi ternyata 10 tahun mendatang ada semacam kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitaran pabrik tersebut. Kemudian ya hal-hal yang seperti itulah kira-kira. Itu kan kalau pilih produk-produk rumah tangga ya. Betul. Nah, Andin sendiri termasuk orang yang melek investasi nggak? Lumayan. Jadi beli reksadana, beli, gitu-gituan beli Nah, ya? yang hari ini nih aku bener-bener tertarik banget. Jujur aku belum mulai nih kalau di Danamon nih ya. Tapi aku kemarin pas di brief kayak oh bisa gitu ya gitu. Ternyata ada ya produk yang ESG-nya diperhatikan juga. Bener, sangat-sangat. Jadi kayak justru aku sekarang malahan kepengen ngomong ini ke teman-temanku di community gitu ya bahwa hey ini nih ada loh gitu kayak produk reksadana yang mengedepankan mengenai ESG ini. Komunitasnya tuh besar nggak sih di Indonesia? Kira-kira selera masyarakat terhadap hal-hal berbau sustain ini di Indonesia gimana? Sebenarnya kalau dibilang besar, kalau bandingannya 250 juta pasti masih tergolong kecil. Cuman memang ini cukup kuat kalau aku bilang ya, karena kebanyakan orang-orang yang memang sudah melek mengenai ini, mereka pasti juga sudah berdaya. Mereka mempelajari betul, mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka punya tekad yang kuat untuk berkontribusi terhadap dunia ini gitu. Jadi aku bisa bilang sebenarnya kalau kita ngelihat tren-tren di luar negeri bagaimana orang-orang yang bergerak di bidang sustainability ini tuh begitu besar dan kalau melihat bagaimana
banyak sekali brand-brand di luar negeri yang sekarang tuh udah punya kayak koleksi yang lebih sustainable dan bagaimana kayak green economy tuh kayak bener-bener digaungkan di mana-mana. Dan mungkin pada saat ini justru kayak anak-anak muda nih kalau aku lihat ya, mereka punya cita-citanya tuh misalnya kayak lulus kuliah, kalau dulu kan orang kepengennya oh jadi polisi gitu atau jadi dokter gitu ya. Kebanyakan kalau sekarang ini oh bagaimana aku tuh bisa berkontribusi terhadap green economy ini gitu. Jadi kan ini pekerjaannya lahannya bisa berbagai macam, tapi yang jelas mereka kayak punya satu filosofi yaitu untuk kebaikan dunia ini gitu. Jadi melihat itu semua, aku sih sangat yakin dan sangat optimis ini akan bergerak begitu begitu cepat dan begitu masif. Nah, kalau Andin kan dari sisi filosofinya ya, tapi kita juga mau bahas sisi cuannya. Karena cuan itu penting, kalau kita nggak cuan gimana kita mau Ya, keep the itu earth penting sustain? sekali. Jadi kita belajar bareng ya Andin ya. Iya. Kita langsung ke Pak Kongsien lagi nih. Sebenarnya apa sih yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi investor yang memilih produk-produk investasi yang memperhatikan ESG? Oke, untuk produk-produk yang mengamalkan prinsipnya ESG, memang pendekatannya harus berbeda dengan pendekatan yang lama. Ya, sama seperti kalau konsumen yang dulunya konsumtif harus mengerti mengapa mau berubah ya, untuk memilih produk yang lebih sustainable. Sama untuk di produk investasi, dari sisi investment manajernya, dari satu industri finance ini, udah beberapa tahun lamanya coba berubah dan kelihatan dalam mungkin 3 tahun, 5 tahun terakhir, momentum terhadap ESG investing ini bertambah besar, terutamanya di negara-negara barat lah. Namun di Asia juga kelihatan wave-nya udah datang dan mulanya dengan edukasi konsumer baik konsumer yang untuk penggunaannya pribadi ataupun untuk sisinya investasi. Sekarang kalau investasi yang sustainable, apa yang dipikirkan ke depan? Sudah tentu memikirkan masa depan buat generasi seterusnya. It's not just about, konsepnya sama, not just consuming for myself, bukannya konsumtifnya hari ini, tapi supaya sustainable dan dijaga supaya cukup untuk generasi ke depannya. So dengan berpegangan dengan konsep sustainability itu, tanggung jawabnya cukup besar ya untuk fund manager dan finance industry untuk memastikan signal-signal yang benar dikirimkan ke perusahaan-perusahaan besar ya, supaya change-nya, we are an agent of change kan, supaya change-nya bisa kejadian secara merata across different companies dan juga different products. Dan berhubungan dengan returns. Of course, I think there needs to be a disclaimer. Tadi sesi pertamanya saya banyak bahas batu bara, yeah. And batu bara is almost the antithesis of sustainability, ya, karena polusinya cukup tinggi. And ini bisa dikaitkan dengan situasi ESG juga. Ya, why is there a supply crunch? Mengapa dari sisi perusahaan sendiri tidak menambahkan produksi batu bara? Because the signals have been sent. Ya, dari sisi bank sudah tidak menyalurkan kredit. Dari sisi investor seperti kita, walaupun dibahaskan batu baranya bagus, harga batu baranya tinggi dan pada saat ini bagus untuk ekonomi Indonesia. Namun kedepannya gimana? Kalau harganya turun, what can be sustainable from there? Ya, jadi the work that we do in the background dalam melakukan engagement dengan perusahaan batubara, for example, is not just about today, yang memang cuannya tinggi hari ini. Tapi kedepannya gimana? What about these cash flows? Mau dipindahin ke investasi apa? Sektor yang lebih sustainable.
Ya, so we are thinking long term. Jadi dari sisi investing from an ESG perspective, memang ada short termnya, tapi yang fokusnya lebih ke long term, di mana kita mau mengubah stakeholder. Ya, sebagai shareholder kita juga stakeholder, tapi dari sisi manajemen perusahaan, strateginya, kita coba mengubah supaya mengarah ke segalanya yang lebih sustainable. Ya, jadi one of the examples is coal. But once we think long term, jadi returns-nya ke depan nggak volatile, dia lebih stabil. So the trade-off when it comes to ESG investing yang udah kelihatan secara trendnya, memang nggak begitu volatile, ya, karena situasi di mana profitnya yang tinggi tapi short term itu coba di avoid, ya, dan kita memikirnya lebih long term. Jadi dari sisi investor, that change needs to happen, ya, secara conscious. Memang ada caranya investasi yang konvensional dan dalam portfolionya ada investasi yang lebih volatile seperti batu bara. Namun ada juga pergerakan terhadap cara investasi di mana portfolionya tidak ada exposure-nya terhadap komoditas atau batu bara seperti itu. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada seorang nasabah yang ingin mulai berinvestasi di portfolio ESG ini termasuknya konservatif justru ya? Iya, lebih konservatif. Karena resikonya lebih rendah. Begitu? Lebih rendah, konservatif, memikirnya lebih jangka panjang, dan mungkin outcome-nya is not immediately clear, ya. Kalau ada studi-studi di luar menunjukkan ESG itu returns-nya lebih tinggi. I think in certain countries, in certain periods, memang return-nya bisa lebih tinggi ataupun lebih sustainable. Returnnya lebih tinggi, berarti keuntungannya, imbal hasilnya lebih tinggi. Jadi intinya tadi Pak Kongsien ini bilang bahwa kalau di dunia ini kan sudah mulai kita lihat misalnya komoditas batu bara itu begitu bagus imbal hasilnya untuk tahun ini. Tapi kok kenapa produsen-produsen batu bara juga nggak ekspansi gila-gilaan toh harga dari yang Australia misalnya dari 100 jadi 400 Australian dollar ya. Kenapa mereka nggak ekspansi? Karena udah tahu G20 aja kemarin ngebahasnya apa? Sustainability kan Pak ya? G20 itu kemarin ngebahasnya climate change. Climate change. Berarti memang ya leader-leader di dunia pun sudah mulai ada komitmen ke arah sustainability. Malah negara Indonesia juga ada komitmennya untuk mengurangkan emisi dan beberapa inisiatif yang mau dilakukan dari sisi financialnya adalah untuk membantu PLN untuk coba menutup coal-fired power plant-nya supaya bisa ditransisikan ke power plant yang renewable. Ya, namun itu membutuhkan financing yang cukup besar dan di situ masih dibahaskan adakah sponsor atau donor dari luar yang memberikan financing untuk memulakan transisi ini. Because I guess the problem is PLN pada saat ini kapasitasnya terlalu besar dan udah committed untuk pakai batu bara. Ya, untuk mengubahnya dalam 5-10 tahun ke depan, beberapa power plant ini harus ditutup dengan lebih cepat. Kalau dulunya bisa 20 tahun, sekarang dalam 5 tahun udah harus ditutup. Dan dalam situasi itu biasanya nggak balik modal. Jadi menurut Bapak memang kita sebaiknya membagi dua portfolio kita ya. Saham, maksudnya apapun investasi kita, reksadana yang kita pegang itu ada yang mungkin lebih beresiko, yang naik turun harganya sangat tinggi seperti komoditas dan juga sudah mulai boleh melirik reksadana yang terkait dengan ESG ini ya. Iya, seiring mendapatkan edukasi terhadap ESG sebenarnya tadi saya sempat bilang praktik ESG ini ada banyak variannya. Ya, jadi kalau dilihat secara detail, sama seperti kalau lihat produk consumer baik personal care atau kosmetik, di dalamnya kan yang penting ingredientnya. Bisa dibahas, bisa dikatakan sustainable, tapi masing-masing menggunakan ingredient yang berbeda, Pak, menggunakan standarnya yang sendiri kan. Jadi di investasi reksadana juga sama, ada beberapa
pendekatan dan standar untuk ESG ini yang belum uniform ya. Jadi belum ada kesepakatan di mana jelas A ini A, ESG yang B enggak. Sebenarnya di tengahnya ada variasinya yang cukup besar. Baik, bisa nggak Bapak ceritakan mengenai produk baru di eSpring IDX ESG Leader Plus yang baru saja diluncurkan di Bank Danamon? Nah ini Andin catat nih, ini Baik, produk-produknya. saya minta slides-nya saya yang nomor 17 ya. Slide 17 tolong dibantu. Jadi ini produk-produk yang bisa kita beli lewat Bank Danamon ya? Iya, maaf ya saya nggak kelihatan jadi saya berdiri di sini. Nama produknya eSpring IDX ESG Leaders Plus. Kalau dari secara summary, ini adalah reksadana equity ya, yang berbasis ESG menggunakan indeks IDX ESG Leaders. Dari sisi praktik ESG ini, beberapa jargon ya, ini best in class ESG, berarti memilih dari sisi ESG-nya yang lebih bagus, best in class ya, berarti kalau ada 10 saham, coba memilih 3 atau 5 yang antaranya yang lebih bagus. Dan screening ESG-nya menggunakan data yang dari Sustainalytics. Sustainalytics ini nanti akan ada slide-nya, perusahaan research dari luar yang dalam 30 tahun terakhir mendalami rating ESG ini. Kalau dari sisi fokus investasinya, fund ini lebih fokus ke large caps dan mid caps. Ya, jadi kalau udah familiar dengan IHSG dan perbedaannya antara IHSG mungkin dengan LQ45, ini lebih mirip LQ45. Kita ada 15% yang bisa diinvestasikan di offshore, di luar, seperti di North Asia, China, dan sebagainya, menggunakan ESG thematics. Jadi thematicsnya seperti electric vehicles atau solar power dan segalanya, kita bisa coba mencari investasinya untuk dimasukkan ke dalam fund. Ya, dan tadi udah dibahas benchmarknya adalah IDX ESG Leaders yang dikeluarkan bursa sendiri. Bisa dilanjutin satu slide? Slide berikutnya bisa dibantu? Oke, secara ringkas kita menggunakan reksadana bentuk indeks. Mengapa digunakan indeks fund ini? Supaya fundnya nggak terlalu berbeda dengan benchmarknya. Ya, the objective di sini adalah indeksnya ESG dan kita coba main di sekitar indeksnya. Beberapa featuresnya indeks fund, minimum 80% harus mirip dengan indeks, 80% dari nama-nama yang ada harus bersamaan dengan yang di indeks. Kemudian tidak bisa terlalu jauh dari sisi bobotnya, antara 80 sampai 120%, setiap posisinya harus 80 sampai 120% bobot dari benchmark. Ya, mungkin kita lanjut aja, ini agak teknikal. Selanjutnya. Slide berikutnya. Ya, berikutnya. Ini indeks dari bursa. Mungkin saya nggak masuk detailsnya ya, tadi udah dijelaskan menggunakan screening dari Sustainalytics. Slide berikutnya. Dan siapa Sustainalytics? Sustainalytics ini ESG research provider dari luar. Dan yang paling penting, ESG risk ratings ini yang dikeluarkan dari Sustainalytics. Itu mengukur, apakah yang diukur ESG risk rating ini? Ya, a company's exposure to material ESG risk and how a company is managing those risks. Jadi dia meneliti risiko ESG yang material, yang cukup besar ya. Contohnya seperti
carbon emissions, pengeluaran carbon yang kedepannya bisa menyebabkan global warming. Ya, salah satu ESG risknya, kalau produknya produk konsumer, adakah penggunaan plastik yang berlebihan? Atau kalau dilihat supply chain, adakah labornya ada fairness ya untuk hak asasi manusia buat labornya dan sebagainya. Jadi research dari ESG ini benar-benar berbeda dengan yang dilakukan financial analyst. Kalau financial analyst seperti saya dulu, mulanya P&L, profit, kemudian valuasi, ya selesai. Sekarang titik mulanya, what are all these risks ya yang sebelumnya nggak dibahas, sekarang harus dibahas. Kemudian kita harus memikirkan secara jangka panjang, apakah dampak risiko ini terhadap portfolio. Oke, so ini akan disummarize dalam risk rating scale yang di atas, dan kita menggunakan angka-angka di situ untuk melakukan investasi. Mungkin saya stop di sini dulu ya, cukup banyak. Nah ini langsung aja Pak kalau gitu, produk-produk eSpring yang tersedia di Bank Danamon yang kita bisa beli apa aja? Oh, oke, slide 27. Slide 27 tolong dibantu. Jadi produk-produk eSpring yang sudah hadir di Bank Danamon, setahu saya dari dulu yang bentuknya equity, Alpha Navigator yang teratas udah lama di Bank Danamon. So I hope you are investors. Dari sisi profilnya, Alpha Navigator adalah fund yang agresif. Kemudian dan basisnya adalah IHSG. Ya, jadi bentuknya equity fund yang konvensional. Kemudian yang baru value discovery, bentuknya lebih agresif lagi. Jadi bergantung pada tipe investor. Kalau equity udah risikonya tinggi, value discovery itu lebih tinggi lagi, ya lebih agresif. Jadi harus ada catatan di situ. Kemudian IDX ESG Leaders Plus yang saya sempat jelaskan tadi, bentuknya lebih konservatif. Equity tapi lebih konservatif, lebih memikirkan jangka panjang. Perbedaan antara tiga fund ini sudah dijelaskan ya. Kalau Alpha Navigator mungkin di tengah, Value Discovery paling agresif, dan IDX ESG Leaders ini lebih konservatif. Isi dari IDX ESG Leaders ini sedikit berbeda. Ya, jadi beberapa saham, let's say saham Astra atau saham United Tractors yang berbasisnya komoditas tidak ada di fund IDX ESG Leaders Plus. Jadi salah satu outcome dari investasi berbentuk ESG ini adalah kita harus berani memilih, ya, memilih atau menyingkirkan beberapa risiko yang mungkin secara jangka waktu panjang risikonya nggak begitu bagus, harus disingkirkan dari portfolio. Itu yang dilakukan di IDX ESG Leaders Plus. Oke, dan selanjutnya ada 3 fund lain, 2 antaranya fixed income, IDR high grade yang bentuknya ada distribusi dividen, kemudian ada yield discovery di mananya bentuknya lebih fixed income government bonds. Ya, dan terakhir money market yang cash reserve. Ini 6 produk eSpring yang sekarang hadir di Danamon. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin masih ada yang bingung ya, kalau IDX ESG ini berarti nanti kita ini berinvestasinya beli saham atau beli reksadana? Kalau investor belinya reksadana. Buat kami sebagai fund managernya, kita akan memilih sahamnya. Nah tadi kan Bapak sendiri bilang saat ini memang komoditas ini masih seksi banget. Kalau bagi pemula yang baru aja mulai, oh ternyata dunia udah berubah ya, Andin aja udah kayak gini. Masa saya masih investasinya semua batu bara, sawit gitu ya, sawitnya juga yang nggak sustain banget gitu, yang masih menggusur misalnya orang-orang pedalaman asli begitu. Nah tapi kan yang namanya sweet spot tadi itu, keuntungan profitnya itu masih menggiurkan sekali memang produk-produk yang tidak sustain itu. Kira-kira kalau saya pemula,
saya harus bagaimana nih memulai mengatur portfolio saya? Kira-kira berapa persen yang bisa saya mulai, ya trying the taste of ESG. Itu kira-kira berapa persen dari portfolio yang harus saya sisihkan ke sana? Pada saat ini mungkin buat investor yang baru melihat ESG, mungkin belum majoritas dari portfolionya. Katakan 1/3 atau 20% dari portfolio bisa dicobakan di ESG fund. Ya, dan dari situ is actually titik permulaannya untuk your educational journey. Kan? Apakah produk ESG ini, what are the differences, what is available, but you start with maybe smaller allocation, 20% sampai 30% dari portfolio. Portfolio equity ya, bukan portfolio yang besarnya. Sejauh ini kalau dari perusahaan Bapak sendiri, melihatnya growth-nya gimana? Oke ya? Dalam, ya kalau pandemi susah juga melihatnya, tapi dalam setahun inilah, kan setahun ini boleh bilang kita sudah memasuki masa endemi nih, sudah tidak full pandemic. Growth-nya sendiri untuk portfolio ESG ini bagaimana? Ada naik turunnya, ya sempat di awal pandeminya kelihatan ke arah ESG-nya kuat, ya dan dalam beberapa mungkin setahun terakhir buat investor yang di Indonesia kembali lagi fokus di komoditas. Jadi memang ada naik turunnya. I think we can think about ESG ini sebagai option of investment yang kedepannya nggak begitu volatile. Jadi pada saat ini kalau komoditasnya lagi tinggi, the portfolios that own it are more volatile. Yeah, sometime in the future we shift to more sustainable. Jadi untuk investor journey-nya juga sama. As you learn more about ESG dan prioritasnya berubah, and you discover your why, kan, why you want to change. Jadi komitmennya terhadap ESG itu akan bertambah. Oke, kita mau yang mana dulu? Yang belakang dulu ya, duluan ya. Silakan, saya tidak terlihat, boleh berdiri dulu Bapak. Silakan Bapak. Ya, selamat siang. Saya dengan Seki. Saya mau menanyakan ke Pak Kongkian mengenai ESG investment ini. Bahwasanya setiap investasi itu kan ada risikonya. Nah, seberapa besar effort dari Eastspring Investment ini untuk meminimalisir risiko dari investasi ini? Yang kedua, benefit atau kemudahan apa yang ditawarkan oleh Eastspring atas produk ESG investment ini? Ya, terima kasih. Silakan Pak. Yang pertama. What is the risk investment? Saya coba jawab yang soalan pertama dulu ya. Dari sisi Eastspring untuk meminimalize risiko. Ya ada dua caranya dan di sini kelihatan variasi dari praktiknya ESG. Yang pertama yang cukup gampang, kalau risikonya tinggi jangan beli. So exclusion ya, langsung jangan masuk investasi itu. So that's one way to do it. Kalau kita lihat best in class yang saya sebut tadi, sebenarnya bukan langsung disingkirkan. Pendekatannya adalah coba dipilih di mana perusahaan, di mana pendekatan dia dan risk management perusahaannya lebih lebih bagus atau lebih sustainable. Ya, jadi pendekatan yang kedua yang saya jelaskan ini adalah you get involved untuk melakukan evaluasi, ya, dan kita bisa mengevaluasi performance dari perusahaan tersebut. Kita juga melihat kalau ada risiko, adakah harga sahamnya hari ini udah mereflect risiko tersebut. Ya, jadi dari sisi melakukan memilih investasi, there is also a valuation aspect, di mana risikonya ada harga untuk risiko itu dan kita melakukan evaluasi itu. So the second approach yang saya jelaskan ini tries to balance antara risiko dengan reward yang ada.
Tadi pertanyaan keduanya yaitu benefitnya apa kita kalau berinvestasi di saham-saham atau equity yang terkait dengan ESG ini? Ya, yang dijelaskan di awal, pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan yang konvensional, dan kita lebih fokus di longer term sustainable returns. Jadi yang benefitnya yang di long term, kalau dibandingkan dengan yang konvensional sekarang, memang volatilitasnya nggak begitu tinggi, ya, dan exposure terhadap let's say commodity sector juga nggak begitu tinggi. Baik, terima kasih. Saya buka untuk satu penanya lagi dan ini mumpung kita masih ada Mbak Andin di sini, silahkan kalau yang mau nanya-nanya langsung mungkin yang selama ini suka komen di IG-nya atau udah lama ngefans sama Mbak Andin, boleh tanya-tanya juga ke Mbak Andin. Silahkan, boleh dibantu mic-nya panitia? Selamat siang, nama saya Fitri, saya dari cabang Kalibata Tengah. Oke, saya mungkin bertanya mengenai ESG investing ini. Kalau kita mau memulai ESG investing ini, kan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ada penilaian-penilaian khusus gitu ya, ada matriksnya, skornya, ratingnya. Nah, bagaimana kita memastikan dan memonitor bahwa ESG investing yang kita pilih ini, yang kita lakukan memang sudah sesuai dengan penilaian tersebut. Karena kalau yang kita lihat, terutama mungkin yang di Indonesia ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Andin juga gitu. Sustainable atau fashion sustainability ini mungkin sudah ada orang-orang yang aware, tapi masih banyak sekali yang belum gitu. So gimana kita bisa memonitor bahwa memang yang kita pilih, karena mungkin kita ketika berpikir untuk investasi based on ESG ini ada banyak risikonya sudah pasti, dan juga awareness dari masyarakat itu belum tinggi. So bagaimana kita mau memastikan bahwa memang kita benar-benar nih invest di ESG gitu. Terima kasih. Saya coba jawab ya dengan cara yang sedikit berbeda. So untuk fund ini kita menggunakan Sustainalytics, tapi bisa juga ESG ratings dari tempat yang lain seperti MSCI dan sebagainya. Nah, kalau ada perusahaan di mana kita interested to invest, tetapi evaluasi secara ESG itu menunjukkan ada risikonya tinggi. Dan it's not just risikonya tinggi, ada detailsnya kan, risikonya di sini, produknya mungkin kurang sustainable, atau praktik management atau labornya begitu. These are things that kita bisa bawa lagi ke perusahaan itu to discuss and to demand change, ya, supaya perusahaannya akan mengubah cara dia, dan kedepannya kita bisa investasi. So as an active investor, we don't stop at bad risk, avoid, walk away. Kan kita lebih ke, if we're still interested in investing, it's a journey di mana sama seperti let's say Dewan Komisaris, ya, di mana you act as an advisor. You look at a company, kalau ada praktiknya yang kurang sustainable, these are things where it's a continuous conversation. Dan and it's measured in years ya, dari tahun ke tahun, kita coba melihat adakah ada perkembangan yang positif. This is not just earnings, tapi dari praktiknya, ya, keterbukaan, the governance, the willingness, dan juga alokasinya terhadap sustainability programs. So these are all the things that can be measured. Ya memang bertambah kerjanya dan agak berbeda dengan yang dilakukan financial analyst sebelumnya. But these are the things that we add on when we talk about ESG investing in the background. So I hope that gives you an example. Ya memang we face situations where this company risikonya tinggi, evaluasinya kurang memuaskan, but it doesn't stop there. I think the important thing is that, ya, adakah perbaikan, perubahan yang bisa dilakukan so that we meet in the middle. And the changes made by a company, karena bisnisnya besar, dampaknya akan ke society. So that is where secara what's the word ya, secara high level dari sisi finance yang sebelumnya mementingkan dollars and cents ya, keuntungan aja, coba memainkan peranan untuk mengubah
dunia menjadi lebih sustainable. Baik, terima kasih Pak Kongchen. Mungkin dari Andin setelah udah dapat insight dari Pak Kongchen ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kamu kan tertarik juga kan investasi di bidang ESG ya? Oke, RM silahkan ya didekati nih Andin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Saya wrap up dulu ya. Jadi intinya memang tidak mudah memang untuk kita switch langsung total portfolio kita ke ESG. Tentu saja masih jauh ya untuk Indonesia apalagi ya. Tapi tadi saya mengutip kata-kata Pak Kongchen bahwa ESG, investing in ESG is a journey. Ya berarti ini adalah sebuah perjalanan yang mau tidak mau kita harus mulai. Karena memang dunia itu kan kerjasama ya, harus bergandengan tangan dan tidak hanya Indonesia. Tapi kita lihat negara-negara, memang kebetulan negara-negara barat yang sudah memulai. Begitu ya Pak ya. Ya terima kasih untuk perbincangan kita. Terima kasih untuk Pak Kongchen dan juga tentunya untuk Andin. Terima kasih untuk sharingnya. Saya persilahkan untuk kembali ke kursi masing-masing. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber saya untuk sesi 2 ini.